Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang Adobe Premiere Pro untuk kalian yang mempunyai PC atau mempunyai laptop yang kentang. Pasti banyak dari kalian yang mau ngedit tapi males karena laptopnya sangat-sangat yang penting udah gak bisa dipakai untuk ngedit. Tapi tenang saja, ini dia openingnya dulu. Baik, sekarang kita akan tutorial. Kalian pasti pernah lihat yang seperti ini atau yang ini. Nah, yang itu kan ada yang merah-merah. Nah, itu akan dijadiin warna hijau. Seperti apa? Kan kalau biasanya kalau ada punya VGA atau mempunyai pedalaman software yang bagus, itu bakal seperti ini warnanya, warna kuning. Kalau saya, ini seperti ini ya, warna merah. Jadi semua video yang dimasukin pasti merah. Karena itu, bagaimana caranya jadiin hijau dan bagaimana biar nggak nge-lag pas udah mau ngedit videonya. Oke, pertama-tama kita membuka Adobe Premiere-nya. Resolusi laptop ini sungguh kentang sekali, jadi ini rada lama bukanya. Ya seperti ini, 1 menit, 2 menit, dan bukanya hampir 2 menit setengah ya. Itu lama banget buat membuka Adobe Premiere Pro-nya. Tapi setelah langsung masuk ke file untuk membuka project baru, lalu bikin. Setelah bikin, langsung ke sequence yang baru. Lalu setelah masuk itu, masukkan video kalian yang mau diedit, kalian simpan ke bagian sequence. Itu lihat pasti ada warna merahnya kan. Tapi kalau yang mempunyai VGA bisa diatur dari awal pas kalian mau bikin project baru. Kalian bisa lihat di situ. Nah, di situ ada buat VGA-nya dan buat langsung pakai prosesornya. Nah, masalahnya saya nggak punya VGA dan pakainya laptop langsung kan, jadi disitulah kelemahannya. Jadi setiap kalian masukin apapun pasti merah. Kalau misalkan kalian punya VGA pasti masuknya warnanya kuning semua. Jadi masalahnya dari situ pasti pas kalian buka, kalian putar patah-patah kan. Nah, ada caranya, yaitu ini. Nah, itu yaitu mencet enter. Setelah kalian memencet enter, nah selesai itu kalian udah merender. Nah, udah selesai render itu bakal jadi hijau. Nah, tapi kalau kalian masih lag di situ atau masih patah-patah, kalian klik asalnya full, dijadiin setengah atau 1/4. Itu kalau 1/4 itu resolusi jelek, tapi itu untuk mengeditnya saja, jadi nggak akan ngaruh ke video aslinya. Tapi kalau kalian mau nyari aman, udah selesai 1/4, udah selesai edit, nah kalian kembaliin lagi ke full. Tapi itu nggak akan ngaruh sih. Tapi yang penting pas kalian mau nge-export, klik export, udah export gitu. Nah, langsung kalian lihat di resolusinya. Pertama kalian ambil H264, udah H264, lalu kalian ke high bitrate-nya. Yang penting itu yang maksimalnya lah. Oke, pertama kalian masukkan dulu video kalian ke project. Setelah masukkan, kalian geser ke sequence, maksudnya diambil ya, geser ke sequence atau enggak klik 2 kali. Lihat kalian mau ambil cuplikan yang mana, mark in dan mark out. Setelah itu ambil video atau audio atau dua-duanya bisa diambil, simpan ke sequence. Sudah selesai itu, kalian lihat itu di bar di atasnya itu udah ada warna merahnya. Nah, setelah itu kalian tinggal mencet enter saja. Setelah sudah di render, pasti warnanya hijau. Nah, selesai udah hijau gitu, kalau laptop kalian masih lag atau apapun itu, langsung kalian klik di belah kanan atas, klik yang full itu dijadikan setengah atau 1/4, itu biar gak terlalu lag ya. Mungkin itu trik yang paling gampangnya, itu yang saya sering pakai, jadi kalian tinggal saja ikut. Oke, kalian bisa lihat di situ sudah selesai, tinggal dibuka. Pasti kalau buat laptop saya itu udah terlalu ini ya, udah lag banget. Itu udah full semua, itu data D terus data C itu udah udah merah banget, jadi pasti lag. Oke, sudah selesai. Itu seperti itu ya videonya. Jadi bye.